Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu sebagai berikut. 1. Upaya mengisi dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 mempunyai tekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air. Menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan keamanan negara itu dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishan-Kamrata, yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI yang terdiri atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Sementara itu, Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 2. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 4. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 2. Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara, yang merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga, yang didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. 3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. 4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri bebas aktif. 5. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, yang berarti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana, dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. 6. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan, dimaksudkan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air,
PKN merupakan mata pelajaran yang memiliki fokus pembelajaran pada pembekalan pengetahuan, pembinaan sikap, perilaku, dan pelatihan keterampilan sebagai warga negara yang demokratis, taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, mengacu pada kompetensi kewarganegaraan, yaitu 1. Pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge. 2. Keterampilan kewarganegaraan atau civic skills. 3. Watak-watak kewarganegaraan atau civic disposition. 2. Pelatihan dasar kemiliteran, merupakan usaha untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Misalnya, pelatihan dasar militer yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi, baik sebagai anggota resimen mahasiswa atau melalui pendidikan pendahuluan bela negara. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. TNI berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, ikut serta secara perdamaian regional dan internasional. Sementara itu, tugas utama Polri adalah sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. 4. Pengabdian sesuai dengan profesi, merupakan pengabdian semua warga negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimilikinya, yang dilandasi kesadaran akan cinta tanah air, serta semangat rela berkorban untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Berikut ini beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dalam berbagai bidang. Adapun perwujudan partisipasi warga negara dalam membela negara di bidang ideologi yaitu 1. Percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. 2. Saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia dengan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Menempatkan persatuan dan kesatuan dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 4. Mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan bersama. 5. Melakukan berbagai kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adapun perwujudan partisipasi warga negara dalam membela negara di bidang politik dan hukum yaitu 1. Mewujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintahan yang berdaulat, dapat dilakukan dengan turut serta menyukseskan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah atau pilkada, pemilihan pemimpin organisasi dan bentuk pemilihan lainnya. 2. Menyampaikan aspirasi secara lisan ataupun tertulis dengan sopan, bersikap kritis terhadap segala permasalahan serta memberikan saran atau usul kepada pihak-pihak yang berwenang. 3. Tidak melakukan perbuatan curang atau politik uang atau money politik dalam mencapai suatu tujuan. 4. Turut melaksanakan kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya, yaitu dengan 1. Bekerja mencari nafkah. 2. Melakukan transaksi jual-beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku. 3. Mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing, sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi negara. Adapun perwujudan partisipasi warga negara dalam membela negara di bidang sosial budaya yaitu 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbineka tunggal ika dengan mempererat hubungan baik antar warga masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi antar suku bangsa, agama, ras dan antar golongan. 2. Memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, mengalami kemiskinan, anak-anak jalanan, orang-orang cacat, orang-orang lanjut usia. 3. Memelihara dan melestarikan lingkungan hidup sehingga terhindar dari bencana alam, seperti banjir atau longsor. 4. Mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing seperti dalam bidang seni atau olahraga sehingga dapat meningkatkan prestasi yang membanggakan dan membawa harum nama baik daerahnya maupun bangsa. 5.
Melestarikan adat istiadat dan budaya daerah sebagai salah satu unsur budaya nasional. Dalam mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Adapun perwujudan partisipasi warga negara dalam membela negara di bidang pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Melakukan kegiatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di wilayahnya masing-masing. 2. Melaksanakan program pendidikan pendahuluan bela negara dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. Sekian dulu untuk materi hari ini, selamat belajar, dan terima kasih.